warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM untuk episode ke-10. Nah, ini gak kerasa memang ya, kita udah ada di episode ke-10. Seperti biasa, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat. Jadi kita bakal ngobrolin soal UMKM di Kota Pasuruan. Harapannya kita lebih mengenal lagi produk-produk lokal Kota Pasuruan yang unggul juga. Kemudian banyak inspirasi yang semoga nanti kita bisa dapatkan dari cerita narasumber hebat kita hari ini ya. Kita sudah bersama dengan UMKM Naglik Murni Jaya atau Ibu Zul Fadilah. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Ibu Zul. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya terima kasih jenengan sudah bersedia hadir di sini. Insya Allah nanti bisa cerita banyak ya. Ya. Karena ini juga sebuah perjuangan. Ibu Zul ini selain fokus di UMKM, beliau juga berjualan di pasar, betul ya? Betul. Jadi sudah tidur apa belum tadi Bu? Sudah dong. Oh sudah, alhamdulillah. Berarti fit ini ya buat ngobrol Ya. sama kita ya. Sudah dipersiapkan, Mbak. Udah dipersiapkan. Oke, UMKM-nya Naglik Murni Jaya. Ya. Betul. Produknya apa sih Bu? Produknya itu macam-macam. Ada kerupuk ikan, ada rengginang, ada pangka crispy, rambak ikan pari, dan rambak pulmosis. Rambak pulmosis. Iya. Hari ini kita akan cari tahu rambak pulmosis itu apa, karena kalau Lia baru dengar. Tapi tadi sempat dikasih tahu Bu Zul juga kalau pulmosis itu dari apa Bu? Dari tenggoknya ikan. Tenggok ikan apa manyung. ini? Ikan manyung. Iya, sejenis Oh. ikan manyung yang ada. Sejenis ikan manyung ya. Jadi tenggoknya itu diolah lagi. Diolah jadi kerupuk. Jadi kerupuk. rambak. Jadi rambak. Oke. Ini hari ini kita spesial yang kriuk-kriuk ya pemirsa ya. Yuk kita ngomongin soal UMKM Naglik Murni Jaya. Ada berapa anggota nih satu UMKM Bu? Di anggota UMKM Naglik Murni Jaya ada 11 orang. Ada 11 orang. Ya, Oke. Bertempat bertempat di Naglik juga. di Naglik juga ya. Ya. Oke. Dan semua usahanya jualan ikan. Jualan ikan semuanya. Iya. Oh. Jualan ikan asap, ikan segar, juga olahan gitu, Mbak. Tapi katanya setiap orang di UMKM itu mereka punya produk yang beda-beda gitu Iya, ya? beda-beda. Oh. Beda-beda merek, beda-beda produk. Beda-beda produk. Ini satu individu aja produknya banyak noh ya. Contohnya kayak Bu Zul ini banyak sekali dan jenengan memang dari awal itu sudah berjualan ikan katanya. Iya. Gimana sih kok tiba-tiba langsung bikin UMKM tuh kan nggak mungkin ya? Pasti ada ceritanya, ada sejarahnya. Boleh dong diceritakan gitu. Dulu awalnya saya jualan ikan tahun 2014. Terus waktu itu ada dinas perikanan ke rumah saya. Terus mau diajak pelatihan-pelatihan gitu. Akhirnya ikut pelatihan. Waktu itu muncul ide-ide kreatif, Mbak. Kenapa kok tenggoknya ikan ki hanya dikemas biasa di pasar-pasar lokal? Kenapa kok nggak bisa dititip-titipkan di pusat oleh-oleh gitu loh, Mbak? Akhirnya muncul ide-ide seperti itu. Akhirnya saya kemas seperti ini, Mbak. Langsung Iya. ya udah mau gitu ya. Iya. Oh. Tapi ya gitu sering ikut pelatihan-pelatihan dan belajar terus. Nggak cuma sekali doang Iya. ya. Oke. Jadi Sering ceritanya ikut pameran juga dulu. Waktu saya kemas sudah ngajukan izin-izinnya langsung diajak pameran ke Bali waktu itu. langsung ke Bali. Iya. Wah. Langsung jalan-jalan ke Bali loh waktu itu. ya. Alhamdulillah semua ludes, Mbak, di sana. Alhamdulillah responnya bagus ya. Bagus. Oh, dan produk-produk ini yang jenengan bawa. Iya, produk-produk perikanan, Mbak, yang saya bawa. Jadi pameran di sana langsung responnya bagus. 2 hari langsung habis, jadwalnya 1 minggu. Jadwalnya 1 minggu. Lah, kalau udah kayak gitu, jenengan gimana dong? Ya di sana, Mbak, tetap di sana. Tinggal santai aja ya. Nunggu jadwal pulang. Iya sih bener-bener. Nah ini yang senangnya adalah kalau kita udah berusaha gitu ya, udah semangat juga, ternyata hasil yang kita harapkan jauh lebih bagus gitu. 2 hari udah Ya, habis. gara-gara bisa kemasan kayak gini, Mbak, sering diajak pameran, pelatihan ke dinas-dinas yang lain. Oh oke, gitu ya. Jadi ceritanya beliau ini dulunya juga sempat berjualan ikan di pasar Gading ya? Pasar Bu, ya? Gading. Di Pasar Gading, dan itu turun temurun dari
dari keluarganya Ibu Zul ini juga berjualan ikan, kemudian jenengan ikut berjualan juga di tahun 2014 ya? Iya, masih belajar dulu Mbak. Selang 2 tahun di 2016 beliau langsung ketemu sama Dinas Perikanan. Iya. Itu langsung aja gitu ditok-tok sama Dinas Perikanan. Iya. Waktu itu penyuluhnya Pak Ato. Pak Ato? Iya. Oke, Pak Ato terima kasih ya. Terima kasih Pak Ato, jangan sudah membimbing saya sampai sekarang ini. Sekarang ganti Bu Rika. Ibu Rika. Bu Rika juga gak kalah hebat sama Pak Ato. Terima kasih. Jadi beliau mempertemukan Ibu Zul ini dengan banyak pameran, kemudian juga pelatihan gitu ya. Oke, sampai akhirnya memutuskan untuk bikin UMKM aja gitu. Oke, produknya banyak nih. Nanti kita akan omongin satu persatu produknya seperti apa ya. Kemudian kalau untuk Bu Zulfa sendiri, ada nggak kesulitan yang selama ini jenengan rasakan? Waduh, ternyata nggak gampang loh bikin UMKM itu ya. Apalagi harus berjalan terus tuh nggak gampang. Ada kesulitannya tuh di bahan baku Mbak. Bahan bakunya, ikannya? Ikannya, soalnya kan kalau ikan laut sepi, kita kan sulit untuk nyari bahan baku. Soalnya kan satu ikan satu pulmosis. Jadi satu ikan tuh cuma bisa dapat satu pulmosis aja ya? Jadi kita kumpulin persatu. Kalau nggak ada ikan manyung itu Mbak, nggak ada. Tapi memang ikan manyung itu musiman gitu tak Bu? Ya nggak musiman, cuman kadang kan ada angin kencang, nelayannya balik gitu. Nggak ini ya? Kan tergantung cuaca gitu. Iya sih benar. Kemarin aja laut sepi Mbak. Tapi memang artinya bahan bakunya kendalanya ada di stoknya. Iya. Tapi juga harganya berpengaruh. Harga pengaruh. Sempat naik turun gitu ya? Iya Mbak. Naik turun. Ya naik turun ikannya. Naik turun harganya. Ya, biasanya kalau stoknya menipis, biasanya harganya jadi tinggi gitu biasanya kalau angin-angin gitu Mbak. Ikannya aja sudah mahal. Iya benar. Sudah naik. Apalagi itu pulmosisnya. Nah kalau udah kayak gitu, jenengan mensiasatinya gimana nih? Ya ngambil sesama teman yang jualan dengan juga gitu. Yang seusaha sama saya. Yang produksinya mirip sama jenengan gitu ya. Kan banyak kan Mbak teman-teman yang ngasapan ikan juga gitu. Tapi ya itu nggak banyak Mbak, soalnya kan satu ikan kan satu pulmosis ya. Padahal butuh banyak pulmosis juga buat bikin rambak, kerupuk juga gitu ya. Oke, tapi itu tadi ya support dari teman itu juga sangat dibutuhkan dan alhamdulillah ini kita sering kolaborasi Mbak. Sering kolaborasi, wah ini juga salah satu alasan kenapa jalan terus akhirnya nih UMKM. Kalau nggak kolaborasi nggak jalan. Oke. Kalau berdiri sendiri susah Mbak. Kalau kita alhamdulillah kolaborasi. Alhamdulillah. Oke. Dan gambaran produksi rambak pulmosis ini seperti apa sih Bu? Sama nggak dengan pembuatan kerupuk lainnya? Kalau selama ini kan nggak sama. Lebih sulit, lebih gampang, lebih sulit. Lebih sulit ternyata. Butuh waktu berapa lama kalau ketika dengan produksi gitu? Ya waktunya ya lama Mbak, kan belum bersihkan, belum getes gitu ya. Terus dikeringkan selama kurang lebih 5 hari. Dan butuh dijemur juga? Iya, kurang lebih. Itu jemurnya berapa lama? Kurang lebih 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari? Iya, kalau saya kira cuma kalau sehari panas-panas kayak gini mungkin 3 hari Mbak. Kalau musim hujan itu yang susah. Susah ya. Kalau nggak kering, nanti waktu digoreng melempem ya? alot. Betul. Oke, jadi ada banyak kendala juga sebenarnya ya, gitu. Perjuangannya nggak gampang nih, Bu Zul nih ya. Oke, dan kita akan perkenalkan produk-produknya. Kenalan dulu sama produk-produknya ya. Ini ada pangka crispy khas Pasuruan. Pangka itu ikan apa sih Bu? Ikan dari tambak Mbak. Ikan dari tambak? Ya, mirip kayak wader, cuman bukan wader. Ini pangkanya. Ini pangkanya. Ya. Pangkanya crispy. Ya. Iya, oke. Kelihatannya enak kriuk-kriuk nih pemirsa ya. Dimakan sama nasi hangat dan sambal, nikmat. Ya, pangka. Kemudian ada Bintang Jaya rambak ikan. Oh, ini rambaknya. Ya. Ini yang pulmosis itu. Ya. Oke. Oh, ini ikan pulmosis ya. Gambarnya maksudnya. Ya, Ikan pulmosis, ikan manyung. Ini ya.
Tuh, kemasannya udah sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian kita kenal langsung aja sama produk-produknya. Ini rambak pari, rambak kulit ikan pari. Oh, Ikan pari, kulitnya masih bisa diolah ya? Masih bisa. Rambak ya, oke. Ini mirip sama rambak sapi, cuman kelebihannya di sini nggak nyeret, nyeretin di tenggorokan. Gitu, bener. Nah, ini kerupuk ikan. Kalau ini ikan apa, Bu? Barakuda. Barakuda? Iya. Ikan barakuda? Iya. Oh, gitu. Nih ya, pemirsa ya. Ini kemasannya udah cantik dan cocok sih dibuat apa? Oleh-oleh begitu. Kemudian ada ini nih. Nah, ini rengginang. Kali ini rengginang apa? Oh, macam-macam variannya ya. Iya. Yang saya bawa ini rasa udang. Ini rengginang udang. Selain itu ada cumi, ada rengginang ikan, ada rengginang bawang. Nanti kita kulik satu persatu juga, termasuk harganya. Kemudian ada kerupuk ikan yang matang. Oh, ini yang matang. Ini mentahnya gitu ya? Oke. Alhamdulillah ini sudah bersertifikat halal semua, Mbak. Udah ya. Jadi aman dan dipastikan layak konsumsi. Betul ya. Nah, satu lagi nih yang juga pasti disukain kalau untuk makan, ini adalah sambal. Sambal manyung. Sambal manyung asap. Tuh ya, sambal manyung asap dengan komposisinya ikan manyung asap, cabai, penyedap rasa, minyak goreng, dan ini produksinya Mbak Zul. Dagingnya bisa dijual di pasar, sama dibuat sambal, tenggoknya bisa jadi kerupuk atau tambah. Oke, tuh. Jadi Ibu Zul ini memanfaatkan semua komponen yang ada di dalam ikan untuk diolah lagi, dan hasilnya ini dia, produksi dari UMKM Nagli Murni-Jaya. UMKM Nagli Murni-Jaya ini bukan hanya memproduksi rambak pulmosis ya, tapi ada banyak, ada kerupuk ikan, kemudian ada sambal juga. Tapi memang Ibu Zul ini mengolah semua komponen yang ada di ikan itu menjadi banyak produk, kreatif banget ya. Apalagi kita tahu juga kalau ikan itu kan bergizi satu ya kan, kemudian harganya masih terjangkau gitu, hampir mencegah stunting juga. Ini buat anak-anak yang baru mulai empasi gitu ya, itu pasti juga disarankan protein hewaninya lebih banyak. Nah, makan ikan gitu. Kalau misalnya disiasati, kalau misalnya udah agak gede dikit tapi nggak suka makan ikan, biasanya diolah lagi ya. Nanti kita akan belajar sama Ibu Zul karena beliau mengolah banyak sekali produk ya. Yuk, di sesi berikutnya ini kita pengen tahu pemasarannya seperti apa. Jadi Bu Zul ya, kalau dulu sama sekarang tuh kan beda. Sekarang tuh kan era digitalnya makin luas, makin canggih gitu ya. Kalau dulu jenengan awal-awal bikin produk UMKM ini jualnya di mana? Dulu masih jualnya di pasar, Mbak. Sama teman-teman dekat, tetangga gitu. Jadi dibawa gitu produknya? Dibawa ya. Oke. Promosinya pakai WhatsApp aja dulu. WhatsApp aja dulu. Iya. Dan dulu katanya nih ya, kemasannya nggak langsung cantik kayak begini, tapi kemasannya gimana, Bu? Pakai plastik biasa. Pakai plastik biasa, pakai kresek gitu. Dijualnya kiloan ya, Bu? Iya, kiloan. Oke. Dan tiba-tiba bisa langsung kayak begini, dari mana ini? Ya, dari dengan sulap kan nggak mungkin. Ya, pertama ikut dari Dinas Perikanan. Dinas Perikanan juga. Ya, terus muncul ide kreatif. Tapi waktu dulu sih nyari kemasan kayak gini masih susah di Pasuruan, Mbak. Jadi harus belinya online gitu. Tapi sekarang udah lebih mudah ya? Iya. Oke, jadi support dari Dinas Perikanan itu sangat membantu sekali, terutama dalam hal packaging kayak begini ya. Ini udah cantik, kayaknya udah enak dibawa kemana-mana gitu loh. Iya, buat oleh-oleh. Betul. Dan sekarang udah bisa didapatkan secara online produknya. Dijual di mana aja nih, Bu? Barangkali pemirsa yang pengen ngeborong produknya jenengan itu bisa mendapatkannya di mana? Di online aja, Mbak, di Facebook, IG. Oh, di Facebook, IG. Sama langsung WhatsApp jenengan gitu ya. Oke, selain itu di toko offline-nya? Toko offline-nya cuma di Basmala aja. Di Basmala. Iya. Oke, di mana letaknya? Di Basmala Sebani. Di Basmala Sebani, dekat rumah saya ya. Nanti saya ke sana.
Oke, itu ya. Dan nah ngomongin soal support dari Dinas Perikanan juga tadi banyak diceritakan sama Ibu Zul ya. Sampai sekarang kalau diingat lagi dari awal sampai sekarang apa aja nih? Dulu Dukungan pernah yang dapat jenengan bantuan dapatkan? alat-alat produksi Oh. sama bantuan modal usaha bergilir. Oh gitu. Dan alat-alat produksinya sampai sekarang masih kepake ya? Masih kepake Mbak, kita kan produksi setiap hari dan Alhamdulillah. semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih Dinas Perikanan Kota Pasuruan. Mantep banget nih sampai Mantep. sekarang masih mendukung Iya. berjalannya produksi dari Ibu Zul ya. Sama bantuan modal bergilir. Nah, modal yang diperlukan, kalau ngomongin soal modal, pasti semua usaha, semua bisnis itu kan butuh modal ya. Kadang ada yang maju mundur, nggak ada Iya. modal gitu. Nggak ada Coba modal, kita cari akhirnya tahu nggak modalnya produksi. berapa? Dulu Oh, ini. modalnya cuma sedikit Mbak, cuma 500.000. 500 ribuan aja. Iya. Dalam satu kali produksi, Iya. maksudnya dengan banyak produk ini. Iya, Gitu. betul. 500 ribuan gitu ya. 500.000. Dan sekarang rata-rata penghasilan jenengan berapa nih dari UMKM ini? Ya, alhamdulillah 1 bulan 5 juta lebih. Alhamdulillah 1 bulan 5 juta lebih. Jadi dari yang awal mulanya modalnya 500 ribu rupiah, sekarang tuh sudah ada penghasilan per bulan 5 juta lebih ya. Oke, dari Kurang UMKM loh. Gak mau dapat kayak gini nih. Ayo nih buat Kita- teman-teman yang mungkin lagi pengen kayak Bu Zul membentuk UMKM segala Kemarin macam gitu. produksi lele sama nila untuk stunting Mbak. Dari Dinas Perikanan Dari juga. Dinas Perikanan juga. Oke, jadi maksudnya nggak fokus di ikan Nggak. satu aja ya, ke yang lain juga. Lele gitu ya. berbumbu sama nila berbumbu. Lele berbumbu dan nila berbumbu. Iya. Oke. Ini memang programnya untuk mencegah stunting Iya. ya, betul. Ha-ha. Dan satu trik yang Lia pengen tahu juga ya untuk mengelola keuangan UMKM jenengan nih seperti apa? Karena kita tahu harga minyak dulu sama sekarang juga beda gitu kan. Kemudian Banget. harga ikan atau bahan bakunya juga beda. Gimana nih Bu mengatasinya? Ya kita Mbak diubah apa itu? Kemasannya dulu kemasan 100 sekarang jadi 80 gram gitu. Oh gitu. Ada yang kalau dinaikkan ada sih, cuman lama penjualannya itu. Oh gitu ya. Jadi lebih memilih untuk size-nya aja dikurangi gitu ya. Tapi ini juga tidak Iya. mengurangi kualitas. Kita nggak mengurangi rasa, Nggak mengurangi kualitas. rasa ya. Pokoknya sih mengedepankan rasa ya gitu. Jadi ada siasat nih dari Ibu Zul supaya produk beliau itu tetap terjaga kualitasnya dan tetap layak untuk dikonsumsi Iya. ya. Oke. Saya sih yang paling ditunggu-tunggu dan Lia juga menantikan karena Lia berkesempatan untuk mencicipi produk dari Ibu Zul ini ya. Yang paling dicari atau best seller itu kan rambak pulmosis, di mana satu ikan itu hanya ada satu pulmosis dan produksinya nggak gampang. Kita akan cicipi ya satu persatu dan beberapa aja sih. Kita juga pengen tahu harganya berapa nih tiap produknya, biar pemirsa juga kalau misalnya pengen ngeborong silakan ya. Langsung deh, untuk pangkak crispy nih, Bu Zul, Ya, berapa nih harganya nih? harganya 10.000 Mbak. 10.000 aja, Tinggal makan tinggal makan pakai nasi anget sama sambal. sama sambal, dilengkapi sama Ibu Zulnya ya. Oke, dan ini bisa didapatkannya di, maksudnya di toko offline ada, Offline ada, online ada. pesen dulu bisa Pesan gitu? dulu bisa. Oh, misalnya pengen Langsung pesan dalam banyak ke- gitu? Iya, langsung bisa WA ya? saya aja. Oke, ini kemasannya mudah sekali dibawa Soalnya kemana-mana. ini juga bahan bakunya agak sulit. Oh, ini bahan bakunya agak sulit. Ya. 10.000 rupiah aja nih ya. Pangkal crispy. Oke, kemudian berikutnya ini yang rambak pulmosis. Nah, ini nih. Ini kan ekonomis banget sih kayaknya. Itu juga Kalau segini 10.000. berapa nih? Itu juga 10.000. Terjangkau loh ya. Jadi kalau misalnya ada kan orang yang kalau makan tuh harus ada kerupuknya, Iya. harus ada kriuk-kriuknya. Ini bisa jadi teman makan Nah, juga. ini bisa dibawa kemana-mana ya. 10.000 rupiah aja ini rambak pulmosis ya. Kemudian ini rambak pari. Nah, fun fact-nya adalah rambak pari ini nggak dijual di mana Bu? Di toko, cuman online. Cuman online aja.
nggak bisa dijual di toko karena bahan bakunya yang sulit. bahan bakunya sulit, lebih sulit ini daripada yang lain gitu Iya. kan. Takutnya nanti ketika pesanan membludak ternyata bahan bakunya Nggak sulit ada, didapatkan gitu. Rambak pari dengan kemasan segini berapa nih? 15.000. Ini 15.000 rupiah ya pemirsa, rambak pari, camilan khas Pasuruan. Oke. Kemudian kerupuk ikan. Nah, ini juga camilan khas Pasuruan nih. Berapa dalam kemasan segini, Bu? 10.000. 10.000 rupiah juga. Oke. Ini kemasan matangnya ya. Kalau ini ada yang kemasan mentah. Nah, kalau mentah begini 20.000 aja. 20.000 aja. Jadi pengen yang mateng, nggak perlu goreng-goreng lagi, ya udah pilih yang kemasan matang aja. Tapi kalau yang mentah ini beratnya berapa sih, Bu? 500 gram. 500 gram ya. 500 gram itu 20.000 rupiah aja. Oke. Kemudian ada ini rengginang mentah. Nah, kalau rengginang mentah ini berapa? 13.000. 13.000 rupiah ya. Ini variannya juga bisa request. Bisa. Oh, jadi kalau misalnya pemirsa pengen cumi, Itu beratnya ikan, 250. 250 gram. Berapa? 250 gram. Harganya? 13.000. 13.000. Baik cumi, ikan, udang, bawang sama. Sama. Harganya sama ya. Variannya bisa request nih ya. Mau yang varian apa dan bisa dipesan untuk yang matang gitu. Bisa. Barangkali pengen dibuat oleh-oleh Iya, gitu bisa ya. bisa. Oke, tuh bisa semua. Jadi tinggal pemirsa tinggal pesan aja mau yang mana. Ini sambal manyong asap. Nah, ini juga kemasannya enak dibawa kemana-mana. Berapa nih kalau sambal gini, Bu? 25.000. 25.000 rupiah. Oke. Ini juga sudah ada nomor PIRT-nya. Sudah halal. Kenapa? Sudah halal juga. Dipastikan sudah halal ya, udah ada sertifikatnya juga, produksi Mbak Zul Kota Pasuruan ya. Sambal manyong asap ini. Oke, saya pengen mencicipi yang lagi kita perkenalkan juga, best seller ya. Ya. Ini namanya apa? Rambak pulmosis. Gitu, rambak pulmosis. Rambak ikan. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya, Bu. Ya, monggo. Tapi udah kelihatannya udah ada kriuk-kriuk. Oh, baunya udah sangat khas. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk-kriuk. Bener. Ini kalau dibandingkan sama rambak apa? Sapi, Ya. itu katanya nggak nyerti. Iya. Ya, yang ini, Mbak. lebih nggak nyerti gitu. Oh, rambak pari juga. Iya. Oke. Meskipun dikemas begini, tapi memang renyah banget ya. Ini pemirsa mungkin juga bisa mendengarkan, ini sangat renyah. Kemudian ada, ya sih kerasa kayak ada ikan-ikannya gitu. Enak. Saya jadi nyicipin lagi ya. Oke. 10.000 rupiah ya, Bu ya? Iya. Oke, rambak pulmosis 10.000 rupiah aja itu udah matang. Kemudian kalau kita ngomongin soal pelaku UMKM sekarang itu kan nggak cuma 1-2 aja ya, Iya, banyak ya. banyak. Ada nggak pesen jenengan untuk mereka nih? Ya, pesannya itu kita harus tetap kompak, kolaborasi juga harus terjaga. Jangan takut menghadapi persaingan. Kita semua bergerak bersama, ingin maju bersama. Dan satu lagi, Mbak, jangan saling menjatuhkan antara UMKM. Tuh ya, pesannya Bu Zul nih. Ya, Karena memang kayaknya dari ceritanya Bu Zul tuh kan semuanya tuh saling support gitu Iya. loh ya. Senangnya di situ juga. Jadi bergerak soalnya kan bersama. rezeki kan sudah ada yang ngatur, Mas. Jadi jangan saling menjatuhkan gitu aja. Sayang ya Iya. kalau bergerak di bidang yang sama tapi saling menjatuhkan tuh ya. Oke. Kita maju bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng, kita soge bareng-bareng. Lia ikut. Kita umroh haji bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjut ngicip yang rambak pari ya. Monggo. Dan kemasan ini juga nggak langsung begini, tapi karena memang support dari Dinas Perikanan juga dari pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti sampai akhirnya kemasnya udah bisa cantik kayak begini. Rambak pari ini berapa kalau gini tadi, Bu? 15.000 aja. 15.000 rupiah aja ya. Kemasnya bisa ditutup lagi. Bisa. Ya, jadi gampang dan nggak bakal ayem, nggak ya. Oke.
Hmm. Kalau ini kayaknya lebih kecil-kecil, kemudian lebih kering gitu ya, Bu ya? Iya. Kayak rambak Dibandingkan sapi. Mm-mm. Kayak rambak sapi tapi ini nggak nyeretin. Kalau sapi nyeretin. Ini kerasa sih. Nah, di akhir itu kerasa lebih ini. Apa namanya? Bumbunya itu kerasa lebih kerasa lah pokoknya. Dari kulit ikan pari ya ini? Iya. Oke. Dari dua ini aja udah nggak berhenti ngunyah sih nanti Lia ya. Jadi buat teman-teman yang suka sekali rasa gurih, kemudian kriuk-kriuk, teman makan, ini produk-produk dari Ibu Zul patut dicoba. Ada banyak cerita ya dari Ibu Zul tadi, mulai dari bisnis yang turun-temurun karena ibu pertama itu jualan di pasar, kemudian diteruskan sama Ibu Zul sampai akhirnya ketemu sama Dinas Perikanan dan memilih untuk membentuk UMKM ini dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang ya. Nah, teman-teman yang pengen mendapatkan produk dari Ibu Zul ya, Ngaglik Murni Jaya ini boleh silakan dicatat, kalau perlu di save langsung gitu ya. Langsung pesan ke Ibu Zul, ini boleh banget, langsung aja. Di mana nih kita bisa mendapatkan produk jenengan gitu? Di nomor WA saya Boleh. 0895 6316 84502. Oke, untuk pemesanan online-nya kita bisa menemukannya di mana? Di IG Zulfood, ada Facebook Zulfood, TripAdvisor juga Zulfood, dan profil Google Business juga Zulfood. Zulfood Iya. gitu ya. Selain di pesan melalui WhatsApp, kemudian media sosial, ini pemirsa juga boleh ya main-main ke rumahnya Ibu Zul ya? Ya boleh dong. Langsung aja borong semua produk jenengan ya di alamatnya Jalan Banda RT 6 RW 2 Gadingrejo, betul? Ya, Ngaglik Gading aja. Di Ngaglik Jalan Banda RT 6 RW 2 Gadingrejo dengan Ibu Zul gitu aja, pasti udah pada tahu ya. Sudah. Oke, UMKM Ngaglik Murni Jaya itu ya. Kemudian sosial media, sekali lagi ini teman-teman bisa searchingnya di Zulfood double L ya, Zulfood double L. Zulfood gitu ya. Ada harapan terakhir nih, harapan dari jenengan untuk UMKM ini? Harapannya UMKM kita selalu maju dan bisa dikenal di masyarakat umum. Oke. Terus menjangkau pasar-pasar yang di luar sana, Mbak. Jadi enggak di Pasuruan aja gitu loh maksudnya. Itu aja. Lebih Dan- dikenal masyarakat umum. Betul, dan satu lagi ya teman-teman ya, ini kalau misalnya pengen jadi reseller dong, boleh ya? Boleh dong. Tuh, membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen jadi reseller dari Ibu Zul, bisa banget langsung aja menghubungi Ibu Zul ya. Sekali lagi saya bantu nih di 0895 6316 84502 ya. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah mungkin pengen Ya. ikut jualan juga, langsung Monggo. aja jadi reseller, karena resellernya Ibu Zul itu kebanyakan dari Jombang. Iya, dari luar kota. Dari Malang, luar kota Pandaan. maksudnya. Oh, Malang, Pandaan, Jombang gitu ya. Produk-produk jenengan udah sampai di luar kota. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada. Ya, Dinas Perikanan. Monggo. Untuk Dinas Perikanan, terima kasih sudah mensupport Mbak Zul dari awal sampai menjadi UMKM yang maju dan berkembang. Dan ada lagi untuk saya berterima kasih untuk Pak Ato dan Bu Rika yang sudah mendampingi saya mulai nol sampai sekarang ini. Dan terima kasih untuk ibu saya yang selalu mendukung saya dan Mas Husni suami saya yang sudah mengizinkan saya untuk ikut-ikut pelatihan dan ikut pameran-pameran, kan itu dukungan suami juga, Mbak. Betul. Dan suami ini dan ibu Sangat mendukung. sangat mendukung sekali gitu, Mbak. Ya. Baik.
Dan untuk kelompok Ngaglik Murni Jaya tetap kompak dan semangat. Kita maju bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng. Amin. Dan Ibu Zul terima kasih banyak ya sudah mampir ke AirPods dan udah cerita banyak juga, udah bawa produk banyak ini. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mencicipi juga. Pemirsa kalau misalnya pengen tahu, sekali lagi produk terbarunya adalah Rambak Pulmosis. Langsung aja bisa pesan ke Ibu Zul ya. Sekali lagi terima kasih ya, semoga lain waktu bisa ketemu lagi. Saya juga terima kasih diundang ke sini. Semoga bisa ketemu di lain waktu dengan UMKM yang lebih berkembang lagi, yang barangkali produknya ada yang baru lagi gitu ya. Dan kita sudah ada di sesi terakhir ya pemirsa untuk Pojok UMKM episode ke-10 dengan Ibu Zul, dengan produk UMKM yang banyak banget. UMKM-nya Ngaglik Murni Jaya. Ada banyak cerita, ada banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Selain niat, dukungan dari keluarga, kemudian dari teman-teman juga yang punya visi misi sama gitu ya, akhirnya memudahkan untuk bergerak bersama juga gitu. Semoga berkembang terus sih UMKM Kota Pasuruan. Akhirnya saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.